Oke, jadi gini, sebelum saya mulai statement ini memang pernah juga saya bahas di sini kalau nggak salah. Itu kan anak masih di bawah umur ya. Kalau di bawah umur itu biasanya menurut saya itu secara hukum harus di bawah ibunya, harus dilindungi sama ibunya. Apalagi masih menyusuin kan. Nah, sekarang tergantung si perempuan ini, kesadaran perempuan ini, dia juga perempuan. Di atas kesadarannya, kalau misalnya memang dia merasa perempuan dan juga mempunyai keluarga perempuan, mestinya dia harus ikhlas untuk mengembalikan itu anak untuk ibu kandungnya. Karena apa? Karena saya lihat kemarin ibu kandungnya itu kan sempat cerita dan nangis-nangis di sosial media. Karena apa? Karena yang namanya ikatan batin ibu sama anak, apalagi di bawah umur itu kan sangat kuat gitu loh. Kenapa harus ditahan-tahan? Kalau menurut aku ya, kalau kamu seorang perempuan, ya silakan itu kasih anaknya ke ibu kandungnya gitu loh. Kalau seandainya memang kamu pengen memiliki itu anak, ya prosesnya ada. Apa prosesnya? Ya kamu sama suaminya nikah dulu, secara resmi dulu, nikah dulu, gitu kan? Nah setelah nikah nanti, setelah ada putusan pengadilan, baru nanti nih anak ini harus diasuh sama siapa nih? Kalau di bawah umur itu biasanya kan diasuh sama ibu kan? Kan begitu. Nah kalau misalnya memang dia belum menikah, dia ngambil itu anak ataupun katanya si suaminya yang mengasih ke dia, itu tetap salah, itu kena undang-undang perlindungan anak pasal 330 gitu loh. Itu ancam pidananya lumayan loh, kalau nggak salah 7 tahun loh itu. Kalau saya secara pribadi kemarin memang ada saya post di sosial media saya, dari Bali itu ada beberapa orang netizen yang bilang tolongin bang, ini kasihan nih orang kayak gitu. Kalau misalnya soal tindakan Ami yang melaporkan suaminya juga ke Singapura itu ke negara mereka bilang di Singapura itu Ya. sekarang di polisi di Singapura itu mau dilaporkan juga sudah dilaporkan malah katanya. Kalau misalnya memang sudah dilaporkan di negaranya di negara Singapura, mestinya secara hukum kalau menurut saya ya, kepolisian Republik Indonesia harus koordinasi dulu sama Singapura. Ini gimana ini? Kan begitu. Karena setahu saya perjanjian ekstradisi Indonesia sama Singapura nggak ada ya? Ya kan? Nah mestinya polisi Singapura juga harus cepat melihat kasus ini. Karena apa? Karena ini korbannya anak di bawah umur gitu loh. Jadi jangan sembarangan juga untuk mengambil anak orang, dan itu belum suami sahnya juga gitu loh. Dan yang pasti itu pastikan dulu nih, bener gak ada sekretarisnya, sekretaris apa, perusahaan apa nih, kan begitu. Walaupun anak itu juga disayang bang sama ibu sama si Teh ini, tapi tetap bakal dikenakan pasal bang. Gini, yang namanya ibu bukan ibu kandung itu tidak ada ceritanya sesayang-sayangnya ibu, nggak mungkin dia sayang sama sesayang-sayang ibu apa namanya, ibu sambung itu sama ibu anak kandung. Itu nggak ada cerita itu, karena nggak ada ikatan batin, nggak ada darah gitu. Tapi kan permasalahannya ini menyangkut WNA ya. Mungkin gimana sih proses hukumnya kalau untuk keterkaitannya sama WNA? Apakah beda gitu proses hukumnya nantinya seperti yang sudah ya, tahu? kalau proses hukum WNA sama WNI pasti beda, aturannya pasti beda. Makanya aku bilang tadi koordinasi harus melalui kedutaan dulu, baru kepolisian Indonesia, baru ke Singapura. Ini harus koordinasi dulu ini ketiga pihak ini nih. Ini gimana nih? Ini korbannya anak nih, kan gitu. Kita nggak tahu juga ini anak ini bisa jadi korban ini. Anak ini sekarang juga ikut kemarin kalau nggak salah di podcastnya salah satu podcast dokter Richard Lee. Tapi udah minta maaf sama bersangkutan. Ikut podcast gitu kan, menurut aku itu udah termasuk salah itu. Itu salah banget. Apa taunya anak di bawah umur ditanyain masalah hubungan keluarga, ayah ibu dan segala macam. Itu nggak bisa itu. Itu salah besar itu. Bang, kabarnya dari podcast yang ditayangkan oleh Dr. Richard ini juga katanya berpotensi untuk bisa dapat dilaporkan juga ya Bang? Ya pastilah.
Pastilah, karena apa? Karena anak itu di bawah umur yang mestinya dia masih harus mendapatkan pendidikan yang bagus, secara psikologinya harus dijaga, tingkat kesetresannya harus dijaga, kan begitu. Lah ini dimanfaatkan, kan begitu. Tujuannya apa? Hanya untuk dapat hanya untuk mendapatkan itu viewers. Ya nggak boleh begitu. Gitu loh, itu kan termasuk, kalau menurut aku termasuk, sorry ya kalau misalnya salah ya, itu termasuk perdagangan anak juga jatuhnya, karena menghasilkan duit kan, eksploitasi anak tepatnya gitu loh. Nah, Kan mereka tuh speak up ya di mana yang di medsos yang soal ibunya itu kata ibu suka mabuk gitu. sekarang ada buktinya kalau ibunya mabuk. Sekarang gini deh, katanya ibu suka mabuk, suka judi, suka ini misalnya. Ada buktinya nggak? Lu tunjukin buktinya dulu. Kalau nggak ada nanti itu fitnah kan? Kena lagi nanti undang-undang ITE nanti pencemaran nama baik. Nah sekarang kalau misalnya dia suka mabuk, misalnya nih, emang dia minta duit sama lu? Emang dia menelantarkan anaknya walaupun dia suka mabuk? Banyak kok orang-orang yang punya anak kecil mabuk, banyak kok. Kenapa dipermasalahin? Sekarang poinnya adalah satu, itu anak harus dikembalikan ke ibu kandungnya. Gitu loh. Dan terpenting ini saran saya buat Komnas Anak harus segera bergerak ini. Harus segera bertindak, harus dipanggil. Harus dipanggil bapaknya, dipanggil perempuan ini, ya kan? Dipanggil anak ini, dipanggil psikolog. Ditanya di situ. Bagaimana ini psikolog anak ini nih, apakah terguncang atau enggak? Gitu. Bang, kalau untuk si Ami ini juga kan banyak banget nih sekarang kuasa hukum atau lawyer-lawyer yang siap mendampingi dan memberikan tindakan hukum gratis, kuasa hukum gratis Ya. gitu. Nah, Abang sendiri akan bergabung juga nggak sih dengan lawyer-lawyer yang ingin memberikan jasa? Ini gratis? pertanyaan bagus banget ini. Karena gini, karena pengacara-pengacara yang sekarang katanya mau membela Ibu Erni ya, Iya, Emi. itu berarti siapa? Ibu Ami. Ibu Ami nih berarti pengacara ini punya hati nih. Punya hatinya bagus ini. Karena apa? Karena pengacara ini merasa ini korban yang harus dibela. Gitu loh. Ini pengacara hebat, dan salah satu juga saya kalau seandainya saya nggak diminta pun saya speak up ini. Saya akan kasih tahu lu salah. Perempuan yang ini salah, yang berubah ini salah. Gitu loh. Tujuan lu apa gitu kan? Kalau memang lu pengen ngerebut itu anak atau lakinya, ya udah ada proses hukumnya kok. Lu nikah dulu sama suaminya,